sampai ke belakang selama masih multi produk kita pakai contoh soal yang ini. Harganya 400 untuk yang manual. Kemudian untuk yang otomatis 800. Terus ini variabelnya 325 untuk yang manual, satunya 600. Oke. Terus berapakah key-nya? Key-nya langsung kita bagian H ini kita cari masing-masing dulu. Jadi kita cari seperti sebelumnya dulu, kita cari masing-masing. 30 kos tetap sama dengan 75. 75 itu dari mana? Dari penjualan. Dari harga jual per unit yaitu 400 ini PM yang 400 dikurangi kos variabel per unit berapa? 325. Oke. Sehingga menjadi 75. Maka pada saat titik impas atau pada saat L sama dengan 0, key yang dibutuhkan untuk manual adalah 400. Sedangkan key yang dibutuhkan untuk otomatis adalah 200. Oke. Nah, key sebesar 400 dan 200 ini hanya untuk menutup kos langsung. Tapi kos umumnya belum tertutupi. Maksudnya apa? Jadi kita menghitungnya masih sampai sini toh. Masih sampai ini. Ini. Kita belum menghitung kalau ada kos tetap umumnya. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita menentukan bauran produknya. Dapat diukur dalam unit yang terjual atau dalam bagian dari pendapatan. Dari contoh soal G tadi pada halaman 4.10, unit yang terjual untuk mesin manual anggap saja namanya QM untuk unitnya M sama dengan 1200, sedangkan untuk QO sama dengan 800. Ketemu? 1200 yang manual dan 800 yang otomatis. Dari angka ini kita menentukan bauran penjualan. Kita bandingkan, kita perkecil Mas ini Mas. Kalau dikecilkan ini menjadi berapa? Di situ menjadi 3 dibanding 2. Kok bisa? Kita bagi 2 angka ini dengan 400 misalnya. Kalau kita bagi 100 kan jadinya 12 sampai 8. Kalau kita bagi 2, kita bagi 2 lagi. Kalau bagi 2 lagi 3 sama 2. Berarti kita pakai yang paling kecil. Oke. Setelah itu bauran penjualan dan analisis CVP. Untuk menghitungnya, harga jual per paket dan kos variabel per paket harus diketahui. Selain itu, bauran penjualan, harga setiap produk masing-masing, serta masing-masing kos variabel. Langsung aja kita lihat contohnya. Kita lihat contoh halaman 413. Jadi mesin manual kita ketahui bahwa harganya kan 400. Kemudian kos kontribusi per unit 325. Dari mana? Kos kontribusi itu kan sama dengan kos kontribusi itu ini maksudnya. Kos variabel yang tadi 325 sama 600.
Kalau dikurangi harga dikurangi cost variabelnya sama dengan margin kontribusi, margin penjualan. Seperti itu. Jadi 400 dikurangi 325 sama dengan 75, nyampe. Oke. Kemudian sama dengan otomatis 800 dikurangi 600 untuk cost kontribusi atau cost variabel, sehingga margin penjualannya 200. Bauran kontribusi per unit paket 3 dibanding 2. Dua-duanya kita bagi, bauran kontribusi 3 banding 2 itu yang ini tadi, yang sudah kita hitung dari unit tadi kan ini. Nah, setelah itu berarti marginnya sama dengan margin penjualan atau 75.000 dikalikan 3 bauran kontribusinya, perbandingannya ini. Dan 200.000 dikalikan 2 sama dengan 400.000. Oke. Sehingga total marginnya 625.000. Berdasarkan margin kontribusi per paket, maka total cost dalam perusahaan sama dengan 30 untuk yang manual. Oke, kita masuk ke sini lagi. Contoh ini halaman 4.10, cost tetap berarti cost tetapnya berapa jumlah keseluruhannya, baik yang langsung maupun yang umum, sama dengan 30 punyanya manual, 40 punyanya otomatis, ditambah 26, 250 punyanya cost tetap umum. Dijumlahkan semuanya, karena kalau kita mau menghitung bauran, kita harus jadiin satu dulu, baru kita bagi-bagi lagi. Oke. Semuanya total cost-nya menjadi 96.250. Maka Q pada titik impas sama dengan total cost dibagi margin kontribusi per unit. Total cost-nya 96.250, marginnya 6.250. Dari mana? Kita sudah hitung di atas ini tadi. Kita masukkan ke sini. Yang kita hitung tadi masuk sini. Yang atas. 6.250 menjadi margin kontribusi per unit paket. Paket itu berarti sudah lebih dari satu jenis produk. Biasanya kan kita cuma margin kontribusi produk per unitnya produk. Misalnya kalau nggak digabung dia 75 atau 200. Karena dia digabung dia menjadi 625. Masuk sini. Sehingga Q-nya, Q paket adalah 154 paket. Dengan bauran penjualan 3 dibanding 2, maka kita kalikan. Kalau menjual yang manual, maka 154 ini dikalikan 3. Kalau menjual mesin otomatis, 154 ini dikalikan 2, sesuai dengan perbandingannya. Jadi mana? Tinggal dikalikan seperti itu. Maka kalau sudah dikalikan, jumlah yang harus dijual untuk yang manual adalah 462. Sedangkan untuk yang otomatis adalah 308. Ini yang manual, ini yang otomatis. Kemudian laporan laba ruginya seperti apa? Karena kita sedang ngomongin titik impas, maka labanya kan 0. Kalau labanya 0, ini saya tulis di sini juga.